Baik, kita akan memulai sesi kita kembali. Shalom. Tapi kan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, kita percaya kekuatan baru terus melimpah bagi kita semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan puji Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Dengan segenap hati kita. Kita katakan ada kuasa. Haleluya. Haleluya. Mari semuanya kita boleh bertepuk tangan. Yes. Amin. Benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalamnya. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan bagi Dia. Yes, amin. Sama-sama katakan, namanya Tuhan tuh menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang Dia Bapa yang kekal, gunung batu katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Kuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada nama yang berkuasa, Dia yaitu Yesus. Amin Tuhan. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama Yesus Tuhan, segala Tuhan. Katakan nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang terkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kebangkitan yang besar terjadi. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Kami serahkan kembali kepada hamba Tuhan Bapak Joshua. Kami persilakan dengan segala hormat. Matur nuwun. Shalom lagi. Sudah kenyang? Iya, sesi ini agak berbahaya. Karena biasanya setelah makan nasi naik ke mata cukup berbahaya. Tadi malam ketika selesai makan, baru sampai mobil, abang tercinta udah berkata, kenapa aku
mataku pedih ya. Langsung ngantuk saya. Saya bilang, oh itu mungkin nasinya mengandung CTM Pak. Obat tidur, jadi langsung ngantuk ya. Iya, tanpa membuang waktu, sesi berikutnya temanya adalah kepastian keselamatan. Bapak Ibu Gembala yang terkasih, hamba Tuhan yang terkasih, pernahkah Bapak Ibu bertanya kepada jemaat, pertanyaan yang klasik, apakah Bapak Ibu yakin hari ini mati masuk surga? Oh, Pak Pendeta yakin ya. Pernah nggak bertanya kepada jemaat, Bu, Pak yakin nggak kalau kamu mati hari ini nih, jam ini mati, masuk surga nggak? Hampir rata-rata mereka berkata, aduh barusan marah sama istri nih, masuk surga nggak ya? Gitu ya. Mulai mikir, aduh hutangku belum lunas, masuk surga nggak ya? Gitu ya. Ya. Wah, karena kami di Semarang, daerah Semarang pasti jawabannya, wah insya Allah. Semoga. Apa yang membuat semoga? Karena beliau-beliau pasti mempertimbangkan antara dosaku sama kebaikanku berat mana ya, gitu ya. Sekarang saya tanya lagi, kalau Bapak Ibu dan saya ditimbang nih ya, ditimbang antara baik pendeta maupun non pendeta, antara kebaikan Bapak Ibu dengan kejahatan dan dosa berat mana sih? Berat dosa ya Pak ya. Apalagi berat badan, menambah lagi ya. Iya. Artinya kita menyadari hari ini bahwa gak bisa. Setiap kita itu pasti binasa. Kalau kita membandingkan dengan perbuatan kita dengan kebaikan kita. Ya, kejahatan kita dengan kebaikan. Saya pikir semua dari antara kita termasuk saya. Gak ada yang masuk surga. Karena semua sudah berbuat dosa. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan. Lalu ketika tadi sudah percaya Yesus, pertanyaannya, terus di mana kepastiannya? Apa yang menyebabkan saya pasti selamat? Kita akan belajar hari ini, pagi ini dengan pertanyaan yang sama tadi. Kita jawab, biasanya kita akan menjawab dari Yohanes 3 ayat 16. Tidak salah dengan itu. Tapi khusus hari ini kita akan mengekspos 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 ini sudah mewakili banyak hal. Sehingga bagi kami tidak perlu banyak ayat untuk menjelaskan sebuah kepastian keselamatan. Harus satu truk penuh ayat sehingga jemaat sampai muntah-muntah ayat gitu baru percaya, oh iya selamat. Enggak. Karena kita tahu bahwa setiap firman Tuhan ya dan amin. Ini firman yang diberkatakan Kristus pasti terjadi dan ini yang kita imani bersama-sama. Kembali ke apa yang disampaikan Pak Bangun tadi, bahwa setiap kita, ini sebelum lanjut, baik orang Kristen maupun orang Islam dalam berapologet itu punya yang namanya dalil. Dalil itu dasarnya apa kita bicara. Kalau mereka orang-orang Muslim pasti dasarnya Al-Quran, betul ya. Nah kita orang Kristen percaya Yesus tidak boleh pakai dalil yang di luar Alkitab. Dasar kita harus Alkitab. Supaya apa? Menerangkan dengan jelas bahwa yang kita beritakan kepastian keselamatan ini bukan berasal dari kitabnya orang lain. Jadi kalau ada orang Kristen mengcompare, mempertanyakan keselamatan, sedangkan agama lain kok enggak gitu Pak? Nah itu berarti salah. Kamu agamanya apa? Anda Kristen atau bukan? Kalau Kristen sudah terima Yesus, ikuti dalil yang ada di firman Tuhan. Itu sudah cukup. Jangan pakai dalil yang lain yang di luar firman Tuhan. Ya, hari-hari ini banyak pembanding-pembanding, banyak kontradiksi di dalam YouTube, medsos dan sebagainya. Memperbandingkan Alkitab dengan Quran, kata ini, kata itu. Jangan didengarkan kalau imanmu gak kuat. Karena hari ini baik YouTuber Kristen itu hanya melontarkan umpan lambung. Dia menyampaikan komentar-komentar, pikiran-pikiran mereka, kan setiap orang bebas nih. Anda mau isi YouTube dengan apa itu bebas. Tetapi tidak disertai dengan kebenaran yang mendasar. Ini hati-hati. Jadi anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu jangan terburu-buru mempercayai apa yang di YouTube. Karena tidak semua yang di YouTube benar. Sepertinya benar, tapi belum tentu benar. Kesaksian dari satu hamba Tuhan yang berapa tahun lalu keluar, dia hanya hamba Tuhan pendeta Google. Karena merasa terpanggil, dia merasa informasi banyak di Google,
Semua informasi dia dapat di Google. Pengajaran semua dapat di Google. Tanpa punya filter, tanpa dia menggali Alkitab dengan benar. Apa akhirnya? Satu kali datang ke rumah kami bilang, Yos, ternyata Natal itu sesat katanya. Dari mana om? Ini dia. Saya tahu sejarahnya. Wah, ini sejarah ini. Jadi mulai bulan ini kami tidak ada Natalan. Oh gitu ya. Ini kan otonom, saya nggak bisa. Oh ya monggo. Berapa bulan kemudian dia datang lagi waktu ke Semarang. Aku dapat lagi ini. Ternyata Paskah itu sesat. Aneh lagi orang ini. Dari mana om? Ini Google. Jadi Bapak Ibu, orang bisa masukkan artikel apapun di Google. Tetapi Bapak Ibu harus punya filter. Harus memperdalam dengan firman Tuhan ini dulu. Google itu hanya informasi tambahan. Jangan dijadikan sumber kebenaran. Betul? Satu kali istrinya sakit di Semarang, saya nengok, namanya satu keluarga ya rumah kita kan. Saya nengok, tidak diizinkan ngobrol dengan istrinya, tapi saya didudukkan di pojok, saya diinjili. Karena dia udah pengikut Yahweh rupanya. Yang benar ini tadi ceritakan, panjang. Loh, saya ini untuk orang sakit, saya malah diinjili. Bapak, maaf ya Pak, dapat dari mana informasi itu? Saya udah lihat di YouTube, udah lihat di Google. Terus ini cuma dapat 1 CD, 5 artikel dari seminar, langsung dia pindah Yahweh. Cepat sekali gitu ya. Akhirnya, gini aja Pak, bagi saya informasi Bapak itu saya sudah tahu. Kalau Bapak pengen dalam, Bapak perlu 5 tahun kuliah. Gitu. Oh enggak, ini yang benar, kamu dibutakan. Oh ya baiklah, saya buta dalam jalan kebenaran, dia bilang gitu ya. Masa saya gini, semua orang bisa lihat Google. Tetapi inti kebenaran itu harus kita lihat dari dalil firman Tuhan sendiri. Informasi orang itu hanya tambahan. Dan itu menolong, tetapi Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan harus belajar firman. Roh Kudus akan menolong. Apalagi Bapak Ibu runtut membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, pasti Tuhan akan tolong. Nah, ini yang akan menjadi dasar kita, enggak kemana-mana. Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 kita bersama-sama membacanya 1, 2, 3. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Saya rasa hamba Tuhan membaca ini langsung hatinya tergugah ya. Amin. Ini sudah mewakili banyak hal yang kita akan pelajari bersama-sama. Di manakah terdapat jaminan hidup kekal menurut teks ini? Yang pertama, kita lihat. Hidup yang kekal ada di dalam Yesus saja. Teks ini berkata diberikan oleh Allah. Jadi hidup yang kekal tidak karena usaha, saya ulangi berkali-kali. Tapi diberikan oleh Allah, dikaruniakan bahasa lain. Pasti semua paham tentang konteks karunia itu. Karunia adalah diberikan kepada orang yang seharusnya tidak berhak menerimanya, tetapi diberikan dengan cuma-cuma. Bapak Ibu dan saya punya hutang dosa yang besar kepada Allah. Dengan perbuatan kita nggak bisa mengangsur dosa itu. Nggak akan mungkin. Karena Allah dengan penuh kasih berinisiatif untuk memberikan kasih dan pertolongannya kepada kita, maka dia turun ke bumi. Itu namanya kasih karunia. Bapak Ibu dan saya nggak bisa menggapai Allah. Allah yang bisa menggapai kita, manusia. Karena apa? Inisiatif kasih. Kenapa Allah berinisiatif? Karena manusia nggak bisa jalan kepada Allah. Maka Allah lah yang berinisiatif. Oleh karena itu keselamatan hidup yang kekal hanya di dalam Yesus. Nggak ada di tempat lain. Jadi dicamkan baik-baik. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal bagi kita. Yang kedua, hidup yang kekal dalam Yesus. Ada di dalam anaknya. Jelas ayat 11 bagian B. Ditegaskan lagi. Diberikan Allah di dalam anaknya. Dan hidup itu ada dalam anaknya. Maksud dari penekanan ini, kita orang-orang dan jemaat GKB, hamba-hamba Tuhan GKB, tidak memberikan kesempatan untuk pemikiran doktrin apapun, keselamatan di luar Yesus. Apapun, mungkin ada pembicara tamu yang membicarakan hal yang lain, itu termasuk dalam Injil yang lain.
tolak, jangan diundang walaupun dia kasih sembako di gereja Anda. Benar, karena itu yang terjadi. Kami memberhentikan satu hamba Tuhan di daerah Jawa Tengah. Awalnya begitu Bapak Ibu, ada yayasan kasih setiap minggu ketiga sembako kepada jemaat 70 orang lumayan. Ada beras, macam-macam. Ujungnya apa? Minta mimbar. Setelah minta mimbar dia ajarkan ini. Nah Pak Gembalanya nggak berani, kan apa? Sudah dikasih sembako. Nanti kalau di stop, berhenti pula sembakonya dan bantuannya. Kemudian kami telepon, Pak, pilih orang itu diberhentikan atau Bapak yang kami berhentikan? Tegas ya, padahal otonom ya. Supaya kadang-kadang agak ngancam-ngancam gitu, supaya nggak keterusan, kasihan jemaat. Satu kali ajarannya adalah mengajarkan tentang Islamologi, membedah kitab Al-Quran. Saya bilang, Alkitab aja nggak habis. Ngapain bedah kitabnya orang? Pak, hentikan, saya bilang, hentikan. Karena masih di rumah dan di lingkungannya muslim semua. Lah kalau ngomongin masalah kitab mereka dijelekkan, aduh nggak lama tutup gereja ini, kan kasihan. Pak, ngomong berhenti, kalau butuh surat saya kasih surat dari sinode bahwa harus dihentikan. Akhirnya dihentikan dan semua sembako berhenti pula. Jadi apapun ajaran di luar, bahwa keselamatan di luar Yesus, hentikan. Karena nanti akan melenceng jauh ke depan. Next. Siap dibantu? Oke. Yang ketiga, Alkitab tidak berkata hidup itu mungkin, ya, hidup itu mungkin di dalam anaknya. Tetapi Alkitab berkata hidup itu ada dalam anaknya. Artinya kalau Bapak Ibu hidup percaya kepada Kristus pasti punya kehidupan. Dalam konteks apapun dalam pelayanan, engkau percaya kepada Yesus yang memanggilmu, engkau punya kehidupan. Ini janji Allah, genap dalam setiap lingkup hidup kita. Ini pasti, bukan mungkin lagi. Jadi dasarnya kepastian keselamatan itu karena Allah menceritakan, menyaksikan, memberitakan bahwa hidup itu ada dalam anaknya. Bukan mungkin, tapi ada. Jadi jika seorang menolak Yesus, berarti ia menolak hidup yang kekal. Kemudian, jadi kalau kita menerima Yesus berarti menerima hidup yang kekal. Jemaat yang kasih Tuhan, gembala-gembala yang dikasih Tuhan, kalau engkau menerima Yesus, pasti engkau menerima hidup yang kekal. Tidak ada pilihan yang lain, mau hidup yang kekal atau kematian yang kekal. Ya, menolak Yesus, silakan. Nah, seringkali bagi hamba-hamba Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, mau bersaksi itu takut. Karena apa? Ada istilah kristenisasi. No, kita bukan mengkristenisasi. Kita nggak minta orang pindah agama. Kita menolong orang tahu jalan keselamatan. Menolong itu baik nggak? Baik. Kalau diterima, itu Roh Kudus yang menyelamatkan mereka, bukan kita. Kalau kita ditolak, ikhlas saja. Berarti dia menolak kehidupan. Ini yang membuat kita menginjil tanpa beban. Tetapi kalau kita merasa, kalau nggak bertobat kita sedih. Yang memang mempertobatkan mereka kita. Tidak, Roh Kudus. Bagian orang percaya itu sampaikan Injil Kristus. Bagian Roh Kudus mempertobatkan. Kalau dia menolak, sudah berarti alamat masuk neraka itu orang-orang seperti itu. Jangan pusing, jangan juga bersombong hati. Banyak ya, penginjil-penginjil, ini saya Injilin 5 orang ini bertobat, saya. Salah, bukan. Roh Kudus yang mau bertobat. Jadi orang-orang seperti ini ketika nginjil ditolak stres. Gak nginjil lagi aku. Masa nginjil 10 orang, satu pun gak ada yang terima Yesus. Petrus aja sekali khotbah 3.000 bertobat. Aku 3.000 kali berkhotbah, gak ada satu orang bertobat. Kemudian kita menjadi stres. Tidak, Roh Kudus yang membuatnya. Jadi konsep keselamatan itu pilihan orang tadi. Mau terima Yesus gak? Kalau gak terima Yesus, menolak, berarti menolak hidup yang kekal. Bukan urusan kita dia menolak atau menerima. Bagian kita memberitakan kepastian keselamatan itu. Yang keempat, hidup yang kekal hanya pada orang percaya. Ini penting. Tadi sudah disampaikan beberapa hal, disinggung tentang Unitarian, ya, tentang Allah Tritunggal. Itu bagus. Kenapa? Karena rupanya ada orang-orang yang gak mempercayai akan Allah,
Orang-orang yang nggak percaya akan Tuhan mengira bahwa dirinya bisa masuk ke surga. Lihat ya, diberikan kepada kita orang percaya. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada dalam anaknya. Jadi yang diberikan hidup yang kekal hanyalah orang yang percaya. Kaum Unitarian, Saksi Yehova dan teman-temannya, kalau Allah itu baik, pasti semua diselamatkan. Itu prinsipnya. Yang kedua, kalau Allah itu baik, gak mungkin Allah gak menyelamatkan orang. Berarti dia kalah sama iblis. Wah, gitu, mempertentangkan. Yang masuk surga nanti sedikit karena setan menang. Bapak Ibu, ini belum akhir sebuah perjuangan. Tuhan Yesus punya banyak cara menyelamatkan orang. Kalau Anda belum sampai ke orang itu, Allah bisa gunakan batu untuk bertepuk tangan, gitu ya. Pohon bisa bertepuk tangan membuat orang percaya kepada Yesus. Tapi bukan bagian kita yang kita nggak tahu. Tapi perhatikan, Yesus Kristus menyelamatkan kepada kita kalau kita percaya kepada Yesus. Nggak percaya ya nggak ada tiketnya, maaf nggak bisa. Kita menerima Yesus disebut orang percaya atau Kristen berarti memiliki hidup. 12 berkata begini, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Artinya memiliki Yesus. Kita punya Yesus, jaminannya punya hidup kekal. Punya Yesus, punya surga. Punya Yesus, punya harapan. Ini penting, banyak orang, kenapa kita bisa bekerja dengan baik? Kenapa kita bisa melayani dengan baik? Karena kita berfokus pada pengharapan dalam Kristus. Itulah yang membuat kita semangat melayani. Kenapa banyak orang mulai kacau hidupnya, berputus asa, hilang harapan. Terutama yang kami layani seringkali yang hilang harapan itu kaum-kaum lansia. Karena kenapa mikir kaum lansia? Banyak orang-orang lansia yang kami layani merasa ditinggalkan. Merasa udah tua lah, ngapain lagi. Anak-anak sudah dewasa, hanya menunggu jam dan tanggal kematian. Hidupnya memikirkan kapan saya mati, kapan saya mati. Mereka mencap diri bahwa kami manusia bau surga katanya. Karena udah bau tanah, dekat dengan surga. Artinya hanya melulu, padahal gak mati-mati kan, merepotkan jadinya kan. Survei membuktikan 2050 separuh dunia lansia. Karena kesehatan makin baik. Teknologi pengobatan makin bagus. Orang makin panjang umur. 2050 banyak lansia separuh dunia ini. Bayangkan, kalau lansia-lansia cuma begini aja, ya nunggu mati. Iya, betapa susahnya dunia kita ini. Makanya perlu ditegaskan, oh maaf yang ada lansia di sini. Saya membaca artikel bahwa kenapa lansia-lansia itu mulai sakit-sakitan, mulai menjadi troublemaker, mulai sulit dirawat, mulai ini karena satu hal yang penting. Orang-orang lansia mulai kehilangan yang namanya harapan. Enggak mau lagi beriman. Enggak mau lagi punya harapan besok jauh lebih baik. Enggak. Nunggu mati terus, nunggu mati. Kayak besok matinya tuh. Udah siapin baju, udah dilipat sampai lipatannya gitu ya, sampai gitu sulit. Yang muda mendahului. Ya yang muda duluan, loh anakku duluan, aku kok enggak. Padahal udah dinanti-nanti dengan begitu. Artinya kalau Bapak Ibu udah enggak punya harapan, masih muda udah hilang harapan, pertanyakan kok berarti enggak punya Yesus dalam hidup. Harusnya punya Yesus, punya antusias. Ya, hamba-hamba Tuhan tidak ada yang bahasa saya ngelokro loyo. Karena kalau engkau hamba Tuhan dan tahu panggilanmu, engkau pasti tetap semangat. Dimanapun engkau diutus tetap semangat. Kenapa? Ada Yesus. Bukan ada sponsor. Tidak penting seberapa banyak orang yang kenal kita. Ini yang saya katakan dan ini yang saya alami. Yang terpenting asal Yesus kenal saya. Dimanapun saya berada Tuhan pasti bisa kirim berkat. Jangan lupa kirim alamatnya ke Tuhan. Bukankah itu pergumulan hamba-hamba Tuhan di desa? Oh di desa, aduh mana ada sponsor ya. Kita selalu bingung. Itu yang kami alami juga. Tetapi kami punya prinsip. Asal Tuhan tahu di mana saya pasti hidup. Entah bagaimana caranya. Makanya saya mendorong kita punya pengharapan, kita terus melayani karena kita punya Yesus Kristus. Tidak memiliki anak
tidak memiliki anak atau Yesus tidak memiliki hidup. Lihat, dan murka Allah tetap di atasnya. Wah, ini mengerikan. Kita nggak mau dimurkai Allah. Kita maunya dikasihi Allah. Jadi jangan tinggalkan Yesus sesusah apapun hidup kita. Jangan seperti pendeta tadi yang saya ceritakan pindah ke Buddha. Karena sudah stres dia. Ya. Alkitab tidak mengatakan bahwa semua orang memiliki hidup ya. Sekali lagi dituliskan, semua itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anaknya tahu bahwa kamu memiliki hidup. Jadi enggak sembarangan. Bukan semua pasti diselamatkan, enggak. Hanya yang percaya. Ini tiket untuk kita masuk surga. Ini tiket kepastian keselamatan kita. Yaitu ketika kita percaya. Ada orang berkata, orang Kristen gampang sekali ya. Cuma percaya Yesus selamat. Semudah itu ya. Gak masuk akal. Murahan. Itu perkataan seorang haji. Kemudian saya tanya, benar Pak? Bapak ngomong, iya. Katanya percaya Yesus selamat kan? Iya Pak, selamat. Semudah itu. Coba Bapak sekarang terima Yesus. Gak mau. Katanya mudah. Berapologet gak, kalau dengan orang ini gak perlu ayat-ayat. Iya toh? Dia bilang, semudah itu selamat, gak masuk akal kekristenan itu. Pak gak mudah. Coba Pak Haji, hari ini letakkan tanganmu di dadamu. Gitu ya. Ayo ngomong, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gak mau. Tuh, sulit kan berarti kan? Bener gak? Gampang apa sulit? Sulit. Jadi kalau Bapak Ibu terima Yesus itu bukan karena Bapak Ibu hebat. Karena Roh Kudus tadi loh. Itulah. Pak Haji suruh begitu aja gak mau, katanya gampang. Kasih karunia itu gratis, tapi bukan murahan. Iya, karena kita gak mampu. Makanya diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Khusus yang percaya. Kalau gak percaya diceritain macam apa gak bisa. Lupakan soal perdebatan-perdebatan yang akhirnya hanya untuk perpecahan. Dia gak butuh kebenaran. Dia hanya butuh pembenaran atas dirinya sendiri. Ya, debat seakan-akan, ilmu dia hebat. Percuma. Injili orang-orang yang memang ditentukan Tuhan, ada datang. Dia mendebat, dia lepaskan. Seperti setan tadi loh ya. Lepaskan aja dia biar dia mikir sendiri gitu ya. Nah, ini hidup yang kekal. Yang keempat, dari mana kita tahu bahwa orang percaya pasti selamat? Ini konteks kita kepastian keselamatan. Semua itu kutuliskan kepadamu. Bukan sekedar kata-kata, tapi ada data sejarah yang tadi diceritakan oleh hambanya. Kutuliskan kepadamu, ada tulisan sebagai bukti bahwa sejarah Yesus pernah hidup di dunia ini. Yesus bukanlah Kristus yang imani. Imani itu artinya hanya buatan iman manusia hari ini. Kamu percaya Yesus karena kamu dikondisikan, diimajinasikan oleh pendetamu bahwa Yesus pernah hidup di zaman lalu. Ada yang pernah lihat Yesus? Enggak ada, berarti bohong. Itu Yesus imani. Tetapi ketahuilah bahwa dengan adanya tulisan itu membuktikan bahwa Yesus juga Yesus manusia sejarah. Yang tercatat dalam sejarah, Yesus pernah hadir di bumi ini. Dan tidak terbantahkan. Jadi ketika Bapak Ibu menyaksikan, mengkhotbahkan tentang kenaikan Kristus, itu momen yang terpenting. Membuktikan bahwa Yesus pernah hidup. Karena ada saksi lebih dari 500 orang melihat dengan matanya Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga tidak seperti Superman. Hilang. Enggak. Pelan-pelan. Itu penting kan, pelan-pelan kan. Enggak tiba-tiba hilang. Yesus mana? Yesus mana? Enggak. Pelan-pelan naik ke surga sampai mulut orang-orang ternganga-nganga. Buka. Sampai malaikat pun akhirnya menegur mereka. Ini satu fakta penting bahwa Yesus itu pernah ada di dunia. Dan naiknya pelan-pelan disaksikan itu artinya diingat, dilihat betul detik demi detik. Ketika dia naik ke surga, 500 orang lebih lihat. Dan itu tidak terbantah. Di persidangan 1-2 orang saksi cukup. Yesus memberikan saksi lebih dari 500 orang. Mau ngomong Yesus manusia imani, tidak bisa. Ada sejarah yang membuktikan bahwa Yesus hidup. Oleh karena itu kebanggaan kita. Teks kita menulis
semuanya itu dituliskan kepadamu. Kalau Bapak Ibu gak punya tulisan ini hari ini gak bisa percaya Yesus. Gak ada bukti. Tapi sampai hari ini Alkitab yang diceritakan dan yang diberitakan masih ada sampai hari ini. Dibakar pun gak habis. Di Cina diberantas kan. Gak boleh orang. Tapi Alkitab bisa masuk, teman-teman misionaris bawa tas koper gede isinya Alkitab penuh. Masuk di scan. Bukan karena scannya rusak. Allah membutakan scanner dan mata-mata orang itu. Supaya Alkitab bisa masuk ke Cina. Bapak, itu kesaksiannya nyata dari teman-teman misi. Alkitab mungkin sekedar kertas bagi mereka. Tapi Alkitab bisa membela dirinya sendiri. Karena nyatanya habis itu gak habis. Mungkin sekedar kertas di penjara dibakar gitu. Gak habis. Sampai sekarang Alkitab terus diproduksi dan sekarang sudah ada edisi yang kedua. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lihat yang pertama. Dituliskan supaya apa tujuannya? Supaya kamu tahu. Bapak Ibu dan saya supaya kita tahu, makanya dituliskan. Tulisan itu penting. Alkitab itu harus kita baca supaya kita tahu. Kristus ada di dalam dunia ini menyelamatkan. Supaya kita tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Bukan hanya verbal, bukan disampaikan saja, tapi ada fakta sejarah. Ada tulisan dalam firman Tuhan yang terus akan kita baca dan mengingatkan, iya saya diselamatkan karena kasih karunia. Iya saya pasti diselamatkan karena saya percaya Yesus. Iya saya mati pasti masuk surga, punya hidup yang kekal karena saya percaya kepada Yesus. Kita punya ini. Dan inilah hebatnya Alkitab yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu, rajin-rajinlah baca Alkitab. Abaikan, kalau ada yang punya gadget, boleh punya gadget, punya HP, tapi kertas tetap penting. Bapak Ibu membaca kertas berbeda dengan membaca. Saya menggunakan ini karena ini sudah jadi bahannya. Tetapi ketika kami mau menyiapkan ini pakai kertas Alkitab berbeda. Pernah merasakan itu Alkitab? Tulisan itu, wah sangat menolong. Inspirasinya datang dari tulisan. Seperti itu. Kamu memiliki hidup yang kekal. Next. Yang ketiga. Keyakinan akan keselamatan kita, karena itu yakinlah akan kepastian keselamatan Anda. Keselamatan tidak tergantung pada perasaan. Betul? Saya merasa bahwa saya selamat. Kok pakai perasaan? Kenapa? Karena perasaan kita berubah-ubah. Betul? Perasaan itu fluktuatif. Kalau Pak Gembala bulan pertama dapat perpuluhan, pasti perasaannya senang. Haleluya, istri-istri, wah senyumnya ramah luar biasa. Gitu ya. Surga dekat ya, rumah makan dekat juga. Senang, tetapi 10 hari kok udah gak bisa digesek lagi nih ya. Amplopnya udah banyak yang kosong. Mulai, oh Tuhan, pimpinlah. Tolong kami Tuhan. Datangkanlah hamba-hamba yang setia dan bijaksana untuk menolong dan memberkati kita. Sudah mulai sulit tersenyum. Karena apa? Uangnya udah nipis, ATM digesek, saldonya saldo Anda tinggal harapan. Waduh, stres sekali ya. Mulai, oh Tuhan inikah pelayanan, mulai mempertanyakan itu. Kalau iman ditaruh di perasaan, sekarang selamat nanti enggak. Malam selamat besok enggak selamat. Perasaan kalau aku begini enggak selamat aku mungkin. Karena perasaan kita bukan. Keselamatan tidak pada perasaan. Perasaan kita berubah-ubah. Betul? Ada yang stuck gak perasaan itu terus. Pagi senyum ibu-ibu, malam marah-marah. Tiba-tiba nangis sendiri. Gitu. Loh betul, ibu mengalami dia. Nangis sendiri. Tadi baru senyum, sekarang nangis. Perasaan kita berubah-ubah. Jadi gak bisa iman ditaruh di perasaan. Perasaan sering mengatakan yang tidak benar. Tapi firman Tuhan selalu mengatakan yang benar. Jadi taruhkan jangan di perasaan keselamatan itu. Bukan bergantung pada perasaan. Keselamatan bergantung pada janji Allah. Di mana janji Allah? Firman Tuhan. Dibaca firman Tuhan sehingga janji Allah itu tergenapi. Karena apa? Allah tidak pernah berbohong, setuju? Ya, Allah tidak berbohong. Kita yang sering berbohong. Allah tidak pernah berbohong. Karena itu ketika kita baca firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi apa yang dia firmankan pasti digenapi. Pasti. Firman Allah terdiri dari 100% janji Allah.
Kalau 75% sudah tergenapi, janji kedatangan Kristus yang kedua pasti juga akan tergenapi. Waktunya berbeda-beda. Karena kita percaya kepada janji Allah. Allah tidak pernah berbohong. Apa yang dijanjikan Allah pasti ditepati. Sedikit memberi terapan praktis bagi kita hamba-hamba Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya dipanggil menjadi hamba Tuhan, tetap percaya pada janji Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti akan mencukupkan kebutuhan kita. Kalau dia suruh kita pelayanan, dia pasti perlengkapi kita. Persoalan yang seringkali muncul adalah seringkali kita yang tidak bisa mengatur keuangan dan mencukupkan diri. Yang kedua, kita membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Betul gitu? Kemarin saya sampaikan di hamba-hamba Tuhan di tebing ya. Di mana? Terlalu dalam ya. Terlalu dalam. Dunia ini dan jemaat-jemaat di Korintus, dalam Korintus pasal yang kedua, membandingkan Paulus dengan performa rasul-rasul palsu. Apa yang dibandingkan? Ukuran kesuksesan duniawi diletakkan kepada Rasul Paulus. Orang dunia menggunakan ABC untuk ukuran kesuksesan. A, account. Duitnya banyak enggak? Kaya enggak? Paulus enggak kaya. Berarti dia bukan hamba Tuhan yang sukses. B, building. Wah itulah tadi. Wah gedungnya kayak apa nih? Semakin gelap gereja itu semakin sukses. Bersyukurlah di pedalamannya enggak ada lampu. Sukses berarti. Betul, hari-hari ini gereja tuh kok gereja makin gelap, benar, makin gelap. Enggak ada warna terang begini, enggak ada. Semua hitam. Itu gereja sukses. Ukuran dunia ditaruhkan lagi gitu. Yang C itu car, tunggangan. Naik apa Pak? Naik sepeda. Enggak punya iman. Sepeda motor, aduh kurang berdoa. Naik mobil, pintunya ditutup masih rame, aduh kurang diberkati. Tutup, duel, wah gak sukses sahabat. Nanti kalau sukses itu berarti hamba Tuhan yang mobilnya pintu ditutup gak ada bunyinya. Majelis ini. Pengurus. Kalau mobilnya masih gubrang gitu ya, gak bisa, itu masih jemaat nih ini. Ukurannya macam-macam. Tapi lihat, ketika Paulus mengerti bahwa ini loh pandangan yang salah. Bapak Ibu, Paulus hanya berjalan kepada aku hanya melakukan kehendak Tuhan. Biarlah penghakiman, pengadilan itu datang dari Tuhan. Paulus gak mau ngurusi, sing-singkan lengan baju. Belum tahu ya, wah ini preman siantar ini. Enggak gitu ya. Enggak gitu. Paulus hanya menjalankan apa yang seharusnya dijalankan sesuai firman. Itu urusannya dia dengan Tuhan. Ini memang berat, hari ini tantangan kita hamba Tuhan berat. Tetapi percaya bahwa janji Allah pasti ditepati dalam kehidupan kita. Entah bagaimana caranya. Ayo belajar ikhlas. Kalau kita memang belum saatnya dapat mobil, ikhlas aja. Masih bisa naik motor. Kalau nggak punya motor, ikhlas aja. Naik sepeda gitu loh. Nggak bisa naik sepeda, naik sapi. Nggak ada masalah. Dulu ada pendeta berkuda kan Pak ya, John Wesley gitu ya. Kita pendeta bersapi, nggak ada masalah. Maksud saya, ayo kita belajar. Tuhan itu menentukan kita untuk menjadi berkat di daerah kita masing-masing dengan tujuan masing-masing. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Itu yang buat kita pusing. Ya, padahal Tuhan siap memberkati kita. Yuk kita baca Roma 10 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lihat kata kuncinya. Sebab jika kamu mengaku, pertanyaan saya, gampang atau tidak orang mengaku? Sulit. Kalau ketahuan baru mengaku. Gitu? Enggak mudah. Makanya saya bilang, mengaku kepada Yesus itu tidak mudah. Karena itu kalau kita mau mengaku Yesus adalah Tuhan, yang kedua percaya. Jadi ketika kita mengatakan saya percaya kepada Yesus, sebenarnya tidak semudah yang ditanyakan Pak Haji tadi. Kalau kita ngomong percaya itu artinya gini, harus include, harus tertanam di pikiran kita semuanya. Percaya itu berarti saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau hidup dituntun oleh Tuhan, hidup menurut jalan-jalan Tuhan, itu
komplit, paket komplit dengan percaya. Saya akan melayani di gereja, saya akan bertumbuh dewasa dalam rohani demi kemuliaan Tuhan karena saya sudah diselamatkan. Itu paket percaya. Sayangnya hari ini tidak banyak yang mengajarkan kata percaya itu. Pokoknya terima Yesus, baptis, laporkan baptisanku 110. Tapi orang itu gak terbina dengan baik, gak ngerti konsep percaya itu sendiri. Makanya setelah percaya, mabuk tadi. Makanya setelah percaya tetap hidup dalam dunia yang lama. Karena apa? Rupanya konsep percaya yang dia ini bukan masalah bagaimana dia menganggap Tuhan adalah raja, pemimpin dalam hidupnya. Makanya buahnya seperti itu. Makanya hari ini sebagai hamba Allah mengingatkan kepada kita semuanya, ingatkan kembali kalau kita sudah ngomong percaya itu ada paket komplit dalam pikiran kita bahwa kalau saya percaya Tuhan, saya itu seperti sedang sign, memberikan tanda tangan meterai. Saya akan ikut apapun yang Tuhan mau. Saya akan ikut melayani Tuhan. Saya akan makin ikut dengan ajaran-ajaran. Itu lengkap. Jadi kalau mulai hari ini ada jemaat yang aku percaya tapi hidup di luar gereja, ajak baptisan lang. Kalau perlu agak lama celupnya. Ya, kalau ada sampai hari ini jemaat yang udah lama bergereja, udah dibaptis, tapi pelitnya bukan main bagi gereja, suruh dibaptis sak dompet-dompetnya. Itu kan gitu ya, biasanya dibaptis kan cuma badannya aja, dompet gak kebaptis. Coba baptis ulang. Dompet bawa ya Pak? Supaya apa tuh? Ini dompetnya bertobat juga. Ini loh yang kita pikirkan. Mengaku, percaya, baru diselamatkan. Mengaku dengan mulut kita. Percaya dalam hati bahwa Yesus telah membangkitkan dia dari antara mati. Kita diselamatkan. Berulang-ulang kali. Orang yang percaya Yesus pasti selamat. Tidak ada cara lain. Tidak ada doktrin lain. Yohanes 10, 27-30. Bersama kita baca 1, 2, 3. Mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapa yang memberikan mereka kepadaku. Lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa. Amin. Katakan pasti. Pasti. Iya. Bapak, Ibu dan saya pasti diselamatkan. Iya. Jangan ada lagi hamba Tuhan yang hari ini ragu insya Allah. Ya. Enggak. Bapak, Ibu dan saya pasti. Kalau hamba Tuhan ragu terus jemaatnya gimana? Kalau ada pengurus gereja tetap ragu dalam keselamatan kita. Aduh, lah jemaat yang lain bagaimana ini yang enggak ikut kelas ini? Oleh karena itu hari ini pastikan bahwa saya tidak akan ragu selamanya karena apa? Di sini dikatakan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Enggak ada yang bisa merebut mereka. Karena ini kepastian keselamatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita camkan kembali. Keselamatan, konsep keselamatan yang kita miliki hari ini. Bahwa bukan karena perbuatan. Tetapi karena anugerah dan kasih karunia. Saya berharap tidak ada lagi hamba Tuhan yang meragukan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Sesusah apapun, semenderita apapun, sebergumul apapun kita. Jangan lepaskan hidup kita. Karena kasih karunia itulah yang menguatkan kita. 1 Korintus berkata, kasih karunia itulah yang membakar hidup kita, menyemangati kita dalam pelayanan. Kasih karunia itulah juga yang membuat kita makin sungguh-sungguh dalam pelayanan. Jadi seluruh aktivitas pelayanan kita, kehidupan kita dalam melayani Tuhan, semua terfokus pada Injil Kristus. Pengorbanan Kristus, kasih karunia itu yang ada bagi kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Allah Roh Kudus yang hari ini menelisik jauh dalam hati kami. Seberapa kami yakin akan keselamatan itu. Seringkali harapan-harapan kami luntur
ketika kami menghadapi pergumulan hidup dalam keseharian. Seringkali kami mengabaikan arti kepastian keselamatan karena masalah duniawi yang ada di depan mata kami. Ada penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Ada ekonomi keluarga yang tidak naik-naik. Ada begitu masalah keluarga kami yang gak rampung-rampung. Seringkali membuat kami buram terhadap kepastian keselamatan. Bahwa kepastian keselamatan itu justru memberikan harapan-harapan bagi setiap kami untuk kuat dalam kehidupan dan pelayanan kami. Aku berdoa Tuhan untuk rekan-rekan hamba Tuhan di tempat ini. Biar Engkau makin memberikan harapan bagi mereka. Menguatkan setiap para hamba Tuhan. Untuk melihat Kristus lebih besar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Karena firman-Mu berkata pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa. Tuhanlah yang luar biasa. Oleh karena itu kami pasti mampu menghadapinya. Karena Tuhan memberikan kepada kami jalan keluar. Kami pasti selamat. Tapi ajar kami menjalani keselamatan itu dengan takut akan Tuhan. Sampai Tuhan memanggil kami dan Tuhan menyempurnakan keselamatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih. Luar biasa. Pertanyaannya. Langsung pertanyaan. Udah berdoa, udah selesai itu. Udah masuk surga. Kira-kira menurut Anda Yudas Iskariot itu masuk surga atau masuk neraka? Yudas Iskariot. Bukan Yudas Sitihe, bukan Sihite, bukan. Yudas Iskariot. Jawab dengan apa adanya. Salah tidak masalah. Tidak mengurangi keselamatan Anda. Gimana kira-kira menurut Anda Yudas Iskariot itu? Tidak selamat. Ada yang bilang tergantung Tuhan. Oh iya, ada yang bilang gitu. Jangan menghakimi, kita tidak tahu. Waktu digantung dia tiba-tiba udah mau mati terus dipanggil. Tuhan percaya dalam hati, ngaku dengan mulut. Selamat. Kira-kira gimana? Ada seperti itu? Bunuh diri dia, ya kan? Selamat atau tidak dia? Alasan? Karena bunuh diri. Tidak bertobat. Tidak menyesali perbuatan. Oh banyak kali jawab. Apalagi yang lain. Berarti Anda gak nangkep. Dengarkan saya baik-baik. Iyalah tidak. Ya begini. Tadi kan sudah dibilang. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Setuju? Kalau begitu Yudas Iskariot dia itu bagaimana? Perhatikan baik-baik. Orang yang kelihatan dekat dengan Yesus. Dengar ya. Ini di gereja nih terutama juga. Belum tentu dia percaya Yesus sungguh-sungguh. Aku kasih tahu. Anda pikir pekerja gereja tepuk tangan soraklah. Hati-hati jangan-jangan belum percaya Yesus. Aku kasih tahu, bener nih. Karena percaya itu bisa saja dia manipulasi dengan berbagai cara. Maka memang dalam terjemahan bahasa Inggris ada dua kata percaya yang selalu dipakai. Satu namanya belief, satu namanya trust. Belief itu cuma di mulut, trust itu ada dalam hati. Yang percaya itu trust dari dalam, bukan di sini. Kami di Nias tanya percaya, percaya. Percaya, amin. Begitu dia kalau kami. Di sana. Kalau di Medan ya sama saja. Percaya. Gitu dia suaranya gitu kuat dia. Tapi ternyata dilihat dari buahnya enggak. Kan tadi ayatnya tadi bilang. Coba buka ayat yang tadi itu. Yang tidak akan binasa. Betul kan? Kira-kira menurut Anda Yudas Iskariot itu binasa kan? Tapi bukankah dia dekat Yesus? Bukan
Bukankah dia mendengar ajaran Yesus? Come on, saya beritahu pada Anda. Yudas Iskariot adalah rasul yang dari awalnya tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tidak percaya. Dari mana? Mari kita lihat pelan-pelan. Satu ayat dulu, Matius 26. Ini kan dibilang pasti ya tidak binasa. Nah, Yudas Iskariot itu bagaimana? Coba kita buka Matius 26. Ayat yang ke-24. Sama-sama kita baca. Udah dapat ya? Oke, 2, 3, ya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan dia, betul. Terus Yudas yang hendak menyerahkan dia menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Perhatikan, bukan aku ya Rabi. Yesus bilang, kau telah mengatakannya. Dengar baik, dia memanggil Yesus itu Rabi. Kalau Anda baca dengan teliti semua ayat-ayat, murid-murid berkata, ya Tuhan. Perhatikan baik-baik. Yudas Iskariot memanggil ya Rabi. Yudas Iskariotnya percaya bahwa Yesus itu adalah guru yang baik, pengajar yang hebat. Tapi tidak percaya bahwa itu Tuhan dan Juru Selamatnya. Makanya binasa. Bukan masalah gantung dirinya itu. Gantung dirinya itu kenapa? Akibat dia sudah stres, frustasi dengan dosanya. Dia gak bisa lagi diselamatkan. Karena memang dia menolak Yesus dalam dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Anda mengerti? Cuman kok diam itu? Kayak terpesona kali gue tengok. Hati-hati masuk lalat. Dan ingat, Yudas itu adalah seorang yang kerasukan. Kerasukan apa? Ah, ini juga orang karismatik. Coba menurut Anda kalau kerasukan bagaimana? Hah? Kerasukan gimana? Gitu kerasukan. Itu kerasukan menurut Anda. Ya kerasukan setan itu menurut Anda. Coba Yohanes 13 ayat 27. Coba baca lagi. Yohanes 13 ayat 27, 26 lah mulai. Ayo. Anda catati ya. Jangan cuma melihat saja. Ini tadi mengalir aja. Lupa-lupa nanti. Oke, ayat 26 silakan baca ini. Bukan. Yohanes ya, oke kita baca ya. 2, 3 ya. Jawab Yesus. Sudah berkata demikian. Anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah. Lalu ayat 30, lompat ayat 30. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu sudah malam. Ada kesurupan kayak gitu. Macam mana begitu masih bisa pulang keluar dia? Bagaimana itu konsep kerasukannya si Yudas Iskariot itu? Dengar baik. Yudas Iskariot memang dari awal tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhannya. Dia kerasukan akan apa? Akan uang. Karena dia seorang bendahara yang selalu mencuri dari kas perbendaharaan Yesus. Dia mencuri, jadi dia kerasukan akan uang itu, artinya dia cinta uang dan merasuk sampai-sampai dia berani menjual gurunya kepada imam-imam kepala. Jadi saudara-saudara, jelas sekali Yudas Iskariot tidak diselamatkan. Bukan karena
gantung dirinya, bukan. Karena memang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Beda dengan Petrus, kita nggak punya waktu mengkupas semua. Dia percaya Yesus Tuhannya. Ya Tuhan katanya. Dia percaya. Dan waktu dia jatuh ke dalam dosa, perhatikan ini penting. Makanya kan jatuh ke dalam dosa dia kan menyesali dirinya. Orang kalau iman percayanya benar, jatuh dia ke dalam dosa. Ayat tadi bilang tidak binasa. Pasti dia tidak bisa tidur dengan tenang. Dia pasti balik kepada Tuhan. Saya yakin akan hal itu. Itu berarti keselamatannya tetap. Ada pertanyaan. Kalau begitu Pak, bisa hilang keselamatan. Ayatnya tadi bilang, tidak binasa pasti. Berarti tidak. Kecuali dia buang sendiri keselamatan itu. Dia buang aja. Kenapa? Kawin sama lalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Habislah. Dia buang sendiri. Tuhan tidak pernah membuangnya. Maka saudara-saudara, jangan anggap enteng dengan keselamatan itu. Bagaimana supaya kita tetap percaya dalam diri kita terus menerus. Filipi 2 menjadi panduan kita. Ayat 12 bilang, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kalau Anda sudah selamat, kerjakan keselamatan Anda itu. Mulailah Anda melakukan perubahan-perubahan. Pelan tapi pasti. Tidak ada yang sempurna. Katakan amin. Nanti waktu Yesus datang dia sempurnakan semuanya. Dan saya yakin begitu jatuh ke dalam dosa. Bangun. Hitam langsung bangun dia. Langsung dia jadi putih seperti saya. Kira-kira begitu. Bangkit dia pasti karena imannya benar begitu. Tapi Pak bisa hilang lah nanti Pak. Camkan yang saya katakan. Bedakan jatuh ke dalam dosa dengan hidup di dalam dosa. Bedakan. Hidup di dalam dosa memang dia nikmati. Dia nikmati. Coba apa bedanya domba dengan babi? Apa bedanya? Tahu? Bukan. Domba kalau Anda coba perhatikan, domba tidak bisa hidup tanpa kawannya. Makanya dibilang kawanan domba. Selalu dibilang domba-domba. Alkitab, kitab Injil Yohanes menuliskan begitu luar biasa. Domba-domba, kawanan domba. Akulah gembala yang baik. Kamulah domba-dombaku. Tidak dibilang kamulah babi-babiku. Enggak ada ayatnya bilang begitu. Benar apa tidak? Kau cek di mana ayatnya kamulah babi-babiku. Enggak ada. Yang ada itu kamulah domba-dombaku. Beda. Domba itu beda jauh dengan babi. Domba kalau dia makan, dia biasanya ajak kawannya. Dia makan sama, kawan-kawan. Tapi coba kalau babi. Kami di Nias tuh ada, lagi tidak ada makanan. Tidur 3 babi itu di dalam kandang itu tenang. Gini dia, begitu dikasih makan dituang. Berantem dia saudara-saudara. Oh luar biasa. Dia mau sendiri. Tanyakan kiri kanan, kamu jenis mana? Bilang saudara-saudara. Kita ini domba, katakan amin. Iya. Satu lagi, kalau domba Anda bisa lihat, kalau dia lari dia pergi. Kena lumpur kakinya, dia akan gini-gini dia bersih. Kalau perlu dia cari air, dia bersihkan kakinya. Ah itu domba. Kalau babi, begitu jatuh dia langsung apa yang terjadi? Dia angkat lagi kakinya. Dia di situ. Bilang lagi kiri kanannya, aku mengerti siapa dimaksud itu. Saudara-saudara, Anda domba bukan babi. Amin ya saudara-saudara. Kita ini dikategorikan jenis domba. Itu hebatnya. Itu artinya apa? Karena kita domba. Kadang-kadang mungkin kita terus. Bukan.
Dalam perjalanan hidup sebagai kita dombanya Allah, kita tiba-tiba jatuh, kita masuk lumpur, tapi kita tidak akan bermain-main di situ. Kita akan angkat diri kita. Kita bilang, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Sucikan aku dengan darah-Mu. Keselamatanmu gak hilang. Tapi kalau jatuh dalam dosa, apanya yang hilang, Pak? Jawabannya dengan tegas. Damai sejahteramu hilang. Hubunganmu dengan Allah putus sepertinya. Kacau begitu. Ya Tuhan, gini. Seolah-olah ada yang bilang, hei Yesus. Ayam orang yang kemarin kau curi pulangkan. Tuhan, haleluya, haleluya. Suara datang lagi, ayam tetanggamu. Sampai engkau, ya Tuhan, pulangkan ayam ini. Baru kau itulah orang yang selamat pasti gitu. Tapi kalau belum selamat, diingatkan, ayam tetanggamu, le salah dia, nggak apa-apa, haleluya. Itulah manusia yang belum diselamatkan itu. Tanya lagi kiri kananmu lagi. Kayak mananya kau ini, bilang tanya dulu sama dia. Jadi pertanyaannya, apakah bisa hilang keselamatanmu sebenarnya? Kau yang membuat hilang. Bukan kita, bukan Tuhan maksud saya. Kau yang membuatnya, karena kau yang buang. Kalau jujur kau dalam hatimu, yakinlah. Makanya ada orang, jatuh dia 3 tahun hilang dia. Tapi begitu dia tahu, dia dengar firman lagi, dia hancur lagi. Karena dia ingat bagaimana dia dulu dengan Tuhan. Maka bisa dengan cepat dia balik lagi. Aku datang lagi Tuhan, ampuni aku balik lagi. Nah itu dia tuh. Itu orang yang waktu awalnya tadi yang disebutkan. Dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Imannya ada. Namun sayang dalam perjalanan jatuh. Kemarin di Teluk Dalam. Ada hamba Tuhan tuh, kami konseling. Bayangkan, sudah punya jemaat hampir 6.000. Jatuh dalam terpaksa bercerai. Kalau dibilang memang dari apanya cerita bercerai. Apa boleh buat? Karena istrinya lari dengan laki-laki lain. Sebagai seorang gembala dia stres berat. Dan akhirnya dia tahu diri. Dia bilang, ya 4 kali kebaktian gereja itu. 4-4-nya dia mengaku dia berhenti. Semua orang kata Bain menangis. Tapi dia bilang, aku pegang firman. Tidak layak lagi aku jadi gembala. Langsung dia. Dan saat itulah dia keluar meninggalkan. Anda tahu yang membuat saya kagum, saya dengan Pak Yusuf. Hebat ini. Dia berani. Dan kemudian dia menikah dengan orang Indonesia. Layananlah akhirnya. Saudara-saudara, saya beritahu pada Anda. Saya dengan Pak Yos bilang, sudah diterimanya betapa beratnya ketika dia meninggalkan itu semua. Sampai dia makan tidak makan, sampai dia berharap Tuhan, aku ini gimana? Dalam doanya yang begitu panjang dan begitu sulitlah. Tuhan taruh dia di satu kota untuk melayani kembali. Tapi dia sadar bahwa dia harus mulai dari nol lagi. Saudara-saudara, tidak gampang. Tapi apakah dia hilang keselamatannya? Tidak. Tapi jangan lupa, akibat dosa tetap ada. Ingat ya, dosa adalah dosa. Masalah adalah masalah. Jangan kau kasih kurang-kurangi. Inilah masalahku Pak. Ada pula itu di Nias datang. Pak Pendeta, kalau bisa ada waktu. Oh ya, mari. Inilah Pak masalahku Pak. Oh ya apa masalah Bapak? Susah ini Pak. Iya ceritakan apa masalah biar saya berdoa. Inilah Pak masalahnya Pak. Iya apa masalah? Kuat kali setan ini Pak. Oke, masalah ada kuat setan. Oke, apa kuat setan? Inilah Pak memang. Ya gimana? Itulah Pak. Ada pula perempuan Pak. Loh oke, ya masalah ada perempuan. Terus gimana? Itulah Pak. Ya kenapa? Hamil Pak. Bingung. Oke, ada perempuan terus hamil terus gimana? Itulah Pak masalah berat. Bagaimana hamil? Saya yang buat Pak. Saya bilang Pak itu bukan masalah goblok. Itu dosa. Kok kurang-kurangi.
Dosa adalah dosa, masalah adalah masalah. Ada lagi, inilah kelemahan saya Pak. Bukan kelemahan. Bukan kelemahan itu. Kelemahan itu tidak bisa main laptop. Itu kelemahan. Betul, tidak bisa ngatur sound, tidak bisa main keyboard. Iya, itu kelemahan. Tapi waktu kau main keyboard, rusak touch-nya. Bagaimana? Itulah masalahmu. Tapi waktu kau main bagaimana? Kau bawa lari keyboardnya. Itu dosamu. Mengerti maksudnya? Enggak mengerti lagi, udah capek aku lagi meneruskan. Jangan kau buat-buatnya putar-putar. Inilah masalahku Pak. Ada pula perempuan. Ya perempuannya kenapa? Coba hamil Pak. Saudara-saudara, dosa selalu ada akibatnya. Jangan kau anggap enteng. Jangan kau jadikan cheap grace. Kasih karunia murahan kau buat. Ajaran gereja sekarang nggak bisa lagi khotbah tentang dosa di gerejanya itu. Kenapa? Nanti lari jemaat Pak, apalagi orang-orang kaya. Bodoh-bodoh. Masa kau bilang jangan cheap grace. Mulia kali kasih karunia itu. Kalau bisa ngerti gitu. Akunya harusnya mati Tuhan. Kenapalah kau yang mau Tuhan karena kasih-Mu itu. Akunya yang kurang ajar ini Tuhan. Tapi kenapalah Tuhan kau mau. Ingat karena upah dosa adalah maut. Jadi menyelesaikan dosa kita harus mati dia. Kenapa? Upah dosa maut. Saya tanya, berapa dosa yang membuat kita masuk neraka? Cukup satu. Bahasanya Roma itu upah dosa adalah single itu satu, bukan dosa-dosa. Upah dosa dalam maut satu cukup. Ibu merepet, neraka. Jangan main-main Ibu. Sebenarnya cukup satu dosa. Nggak perlu banyak dosa. Dosa. Tapi kalau begitu, suaminya keluarkan, diam. Langsung surga saudara-saudara. Ajaib itu. Itulah yang namanya mukjizat itu saudara-saudaraku. Oke, sudah ngerti ya? Nangkep ya, saya sengaja ambil itu contoh. Yang lanjut, bukan soal jam ngantuk. Itu firman. Lalu bagaimanakah kita melihat tentang penjahat di samping Yesus? Ingat ya, ini harus kita mengerti filosofinya. Yesus berada di tengah, betul ya? Kiri kanan penjahat. Dalam konsepnya orang Romawi itu selalu kalau seorang ditaruh di tengah itu berarti pemimpinnya. Jadi Yesus dijadikan penjahat yang memang betul-betul jadi inilah dalang semuanya, kira-kira begitu. Yesus menanggung itu. Dia di tengah, satu kiri satu kanan penjahat itu. Dan yang satu mengolok-ngolok dia. Ya katanya kau Tuhan, kalau bisa diturunkan. Tapi yang satu bilang, hei apa kau bilang? Kita ini pantas menerimanya. Dia tidak. Lalu ada satu pengkalimatan. Ingatlah akan aku. Perhatikan. Mengaku dengan mulut. Percaya dalam hati. Maka apa kata Yesus? Saat ini pun kau sudah bersama-sama dengan aku di Firdaus. Pertanyaan saya, kalau begitu, inilah akibat dari ajaran yang murahan. Apa jawabannya? Kalau begitu Pak Pendeta, menjelang mati nanti kita. Menjelang mati, aku percaya. Halo, bagaimana itu? Hah? Karena banyak dinias yang seperti itu. Biarlah nanti sudah mau mati, puji Tuhan. Itu dinias banyak. Kalau di tebing ini ya sama saja lah itu. Ingat saudara-saudaraku, kata Alkitab, tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya kita.
Makanya selama masih ada waktu, cepatlah kau datang pada Tuhan. Cepatlah kau bertobat. Cepatlah kau menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan tunda-tunda. Barang siapa yang hari ini ada di sini masih menunda-nunda, lalu mulai berkata, bahasanya sih, mana, mana. Apa kata itu? Pura-puranya saja gitu. Hati-hati kau keluar dari sini disalibkan kau nanti. Jangan kau kasih buang waktu. Jangan keraskan hatimu, kata Alkitab. Kalau kau hari ini diberikan Tuhan kesempatan, jangan keraskan hati. Bukakan, cepatlah kau datang pada Tuhan. Oke? Udah mau pulang kita ini. Next tentang sakramen. Hari ini kita mau bicara sakramen. Sakramen di dalam konteks di konteks Kristen Protestan, sakramen itu ada 2. Sedangkan Katolik biasanya 7 sakramen. Sakramen yang pertama itu namanya baptisan air. Dan sakramen yang kedua namanya perjamuan kudus. Dalam pengakuan daripada iman GKB, baptisan itu harus diterima, itu baptisan yang selam. Ada beberapa model baptisan yang biasa dibuat orang memangnya. Baptisan itu ada percik, ada selam, ada juga bendera, juga ada pakai bendera. Pakai bendera itu teman-teman dari Bala Keselamatan atau dulunya didirikan oleh Jenderal William Booth, dan kemudian baptisan mereka pakai bendera. Nah, kita mengakuinya sebagai baptisan menggunakan sakramennya itu adalah baptisan celup atau selam. Ya, baptisan selam, ya tentunya tidak lupa diangkat. Jangan pula nggak diangkat-angkat, mati pula kan. Nah, sekarang kenapa mesti dibaptis selam? Ada pertanyaan, saya berdiskusi dan bertanya jawab bersama dengan seorang teman dosen dari satu STT di Nias, dan bertanya kepada saya, dasarnya Bapak pakai gereja Bapak baptisan selam, bukankah begini-begini? Dia cerita semua secara kronologis konsep daripada bapak-bapak gereja dahulu, kemudian tentang air, baptisan itu dipercik dan semuanya. Ternyata bisa saja, Pak. Saya tidak mau panjang lebar berdebat, tetapi saya mengatakan mari kita lihat apa yang disebut dengan kesaksian Alkitab. Tidak mau dari ini, menurut teolog ini, enggak ada. Mari kita lihat kesaksian Alkitab. Kesaksian Alkitab itu menjadi acuan yang sangat penting di dalam kita menjalankan baptisan itu. Yang pertama tentunya ketika Yesus dibaptis. Dia dibaptis di mana? Sungai Yordan. Tetapi dia menyanggah dan mengatakan begini. Ya bisa memang Pak, waktu Yesus masuk ke Sungai Yordan, Yesus masuk, Yohanes mengambil air Pak, 1 mangkok, diginikannya Yesus. Oh, bisa juga. Ya kan? Cuman saya berpikir kenapa mesti Yesus masuk ke air? Kan bisa aja di pinggir pantai itu diginikannya, ya kan? Tapi dia bilang, itu Pak, oh masih bisa disanggah. Oke, baik. Kalau begitu menurut saya itu bisa saja. Tapi kemudian saya berkata, bagaimana dengan sida-sida dari Ethiopia? Dalam kitab Kisah Rasul disebutkan bahwa waktu Filipus disuruh Tuhan pergi, karena sida-sida dari Ethiopia ini adalah seorang sida-sida. Tahu sida-sida? Sida-sida ini pembantu dari seorang raja atau ratu, tetapi mohon maaf tanda kutip sudah dikebiri. Sudah dikebiri, jadi tidak ada lagi nafsunya. Kalau melihat ratu gitu, dia nggak ada lagi nafsu, sudah dikebiri, dah habis. Nggak ada lagi. Dengerti maksud saya ya? Sudahlah itu.
Waktu itu dia pergi ke Yerusalem. Apa hubungan sida-sida Ethiopia dengan Yerusalem? Ada pertanyaan. Nah, saya mencoba mencek tentang catatan sejarah-sejarah dan menarik sekali. Dari mana datang sida-sida dari Ethiopia itu? Dari mana? Kok bisa dia datang ke Yerusalem? Rupanya di dalam catatan sejarah itu adalah seorang dahulu ratu negeri Sheba mengunjungi Salomo. Ratu negeri Sheba itu dari Ethiopia mengunjungi Salomo dan mendengar hikmat Salomo. Sehingga kemudian Salomo memberikan segala sesuatu yang dirindukan oleh ratu ini. Ada yang mengatakan Salomo pun menikah. Kan Salomo ini kan ngeri juga ya kan. Wah, akhirnya ditemukan ada turunan-turunan dari orang Israel itu di daerah sana, Ethiopia. Dan itu dipercaya adalah turunan dari generasi di mana anak Salomo sebenarnya. Di dalam perjalanan waktu, tadinya itu pas pulang Ratu Negeri Sheba itu diberikan duplikat tentang bait Allah, ukurannya, apanya semua ditulis begitu rupa. Dalam duplikat itu ditulis panjangnya. Kenapa? Karena ratu ini ingin membuat bait Allah itu pula di Ethiopia. Makanya saudara-saudara, orang Israel ketika menjadi negara tahun 1948 akan mencoba membangun kembali bait suci. Tapi mereka belum tahu bagaimana yang disebut dengan ukuran bait suci Salomo itu dulu. Barulah ditemukan. Ukuran bait suci itu baru-baru ini di Ethiopia. Makanya sekarang orang Israel ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Karena Masjid Al-Aqsa itu dulu fondasinya adalah bait suci Salomo. Dan menurut, kembali lagi kalau bicara tentang eskatologi, diprediksi menurut nubuatan, kalau nanti berdiri akan ada peperangan besar yang disebut dengan Gog dan Magog. Tapi tidak tahu kapan, saya juga tidak mau spekulasi. Dan yang menarik sekali, dalam pentahbisan bait Salomo itu dulu ada lembu yang warnanya merah, lembu. Itu semua aneh. Lembu itu sekarang di Israel katanya banyak yang berwarna itu waktu lahir. Itu bisa jadi menjadi sebuah persiapan nantinya bait suci itu. Oke, itu sedikit, itu sejarah. Sejarah yang harus, ya begini ya saudara, kita nggak bisa pungkiri ya. Untuk menjadikan firman itu, Alkitab ini yang kita pegang betul-betul menjadi sebuah hal yang pasti, ya kita sih sudah yakin. Tapi orang-orang luar yang tidak yakin itu bagaimana, harus disertai dengan bukti-bukti sejarah. Salah satu yang paling saya suka untuk belajar, saya katakan dari seorang hamba Tuhan yang dia seorang budayawan dan sejarawan yang luar biasa. Bernama Bapak Dr. Bambang Nursena. Dia belajar dan ikuti dan saya coba lihat catatan-catatan itu. Membuat saya semakin yakin. Ini tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Nah sida-sida dari Ethiopia itu ada hubungan dan dia ada di Yerusalem. Dan dia mendengarkan khotbah Petrus waktu itu. Dan kemudian dia pulang membawa sebuah catatan kecil tentang surat dari Nabi Yesaya. Dalam kebingungannya atas penetapan Allah, Allah meminta Filipus pergi ke seberang sana, lihat. Dan bertemulah dia di tengah jalan. Dan kemudian bertanya kepada sida-sida itu, mengertikah apa yang Tuhan baca? Sida-sidanya bilang, bagaimana aku mengerti? Tidak ada yang menuntun aku. Maka dari mulai ayat itu,
Dia bicara tentang Yesus. Waktu di tengah jalan, saudara-saudaraku, Alkitab bilang apa? Lihat, di sana ada air. Apa salahnya kalau aku itu dibaptis, katanya. Lihat, di sana ada air. Apa salahnya kalau aku di sana dibaptis? Bagaimana itu kalau aku di sana dibaptis ya? Kan boleh saja. Pertanyaan saya, sebagai seorang sida-sida, perjalanan dari Yerusalem menuju Ethiopia dengan naik kereta itu, kuda, kurang lebih sebulan. Pastilah ada air minum yang dia pegang. Dari kantong kulit paling tidak. Ya kan? Dia minum kan? Kenapalah sida-sida itu berkata, lihat ada air di sana. Apa salahnya kalau aku dibaptis? Filipus bilang, kalau engkau percaya, boleh. Maka berhenti mereka tuh. Harusnya kan sida-sidanya bilang, Filipus, baptis aku. Ini ada airku. Kenapa nggak dikasutnya di air terus taruhnya saya ini? Selesai kan? Kenapa justru masuk ke sana? Lihat ada air di sana. Dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam air. Lalu kemudian waktu dia tenggelamkan dan berdiri keluar, Filipus diterbangkan Tuhan pergi. Sida-sida itu pun melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Dan sejarah mencatat gereja ortodoks pertama mula-mula adalah hasil dari penginjilan Filipus. Sida-sida inilah yang ada di sana. Saudara-saudaraku, itu menunjukkan bagi saya, ini sekali lagi saya nggak mau berdebat dengan begana begini. Maka semakin meyakinkan kita pakailah baptisan itu secara selam. Secara selam seluruh tubuhnya, bahasanya dipakai juga baptizo, artinya dicelup dan diangkat. Oke, jadi ada orang yang begini dia, oke. Ada lagi yang ke depan, boleh. Kenapa? Pokoknya basah semua. Oke. Ada yang ke samping, boleh. Kenapa begitu? Karena mungkin ibu ini hamil kan. Jadi standar samping dia begini kan gitu. Boleh, nggak ada salah, nggak berdosa itu. Mengerti maksudnya? Pokoknya diselamkan. Tentara Amerika, saya lihat di sebuah videonya, waktu bicara tentang itu, nggak ada air kan? Lalu mereka bikin ada kayak kolam air mereka, tapi cuma sebegini. Kolam begitu, dibaptislah di situ. Caranya gimana? Dia duduk di situ. Lalu didudukkan, lalu ditenggelamkan. Air. Pokoknya diselam. Dan jangan lupa diangkat. Enggak kau angkat-angkat, mati dia. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau standar samping, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Basah semua maksudnya. Bahasa Indonesia juga kalau dibaptis itu apa bahasa Indonesia? Hah? Bahasa Indonesianya. Kalau orang Karo yang bilang tuh ipridi. Ridikan. Diperidi, dipermandikan. Ya kalau mandi banyak lah, masa kepret mandi? Enggak mungkin. Mandi itu basah begitu. Mengerti maksud saya? Nah itu kalau mau terima, mereka pasti punya dalil lain lagi. Begini-begini, terserah. Saya cuma bilang yang penting kita saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Pulanglah beliau tadi, sang dosen dengan sukacita. Saya antar pulang. Pinggir sampai depan gereja. Tuhan memberkati. Kita tetap berteman. Cuman kalau saya diundang KKR di gereja, tidak bicara aku baptisan. Saya khawatir nanti akan terjadi keributan di gereja itu gara-gara saya khotbah. Khotbah tentang apa? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, apa yang terjadi dalam peristiwa baptisan itu? Ya itu ada baca di situ ya. Lihat sendiri dengan cepat karena waktu kita sedikit sekali. Ada yang disebut bagaimana pernyataan kepada dunia bahwa kita menjadi sama dengan Kristus. Jadi baptisan itu kita sedang mengumumkan
Nih aku sekarang, mulai sekarang nih menjadi milik Kristus. Mulai sekarang nih aku sudah sama dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya itu. Jadi waktu ditenggelamkan, kematian, diangkat itu kebangkitannya. Pengalaman itu kita miliki. Dengar ya. Halo. Kalau orang yang betul-betul menghayati bagaimana pengorbanan Yesus dan kemudian dia dibaptis dengan penghayatan yang benar. Saya banyak melihat. Begitu dia keluar air, ada yang dipenuhi Roh Kudus. Ada yang dia merasa seperti melayang. Ada yang pokoknya dia sukacita sekali. Nah, macam-macam. Itu artinya dia menghayati. Betul-betul. Itu gak main-main, saudara. Kalau kita lakukan dengan sebuah pengertian yang benar. Itu sebabnya ketika sebelum dibaptis kami punya pengalaman segudang juga tentang baptisan ini. Misalnya begini. Orang ini mau dibaptis. Kami kan di tepi laut, pantai ya. Jadi sudah sebelum dibaptis semua berdiri. Pakai pakaian putihnya. Lalu kemudian kita berdoa. Ini mau dibaptis. Begitu amin. Oke, udah mau turun ke laut. Satu orang tiba-tiba lari. Lari. Saya bilang kejar itu cepat. Dikejar dulu. Kenapa saudara? Setannya tidak memberi dirinya itu dibaptis. Jadi terpaksa peperangan rohani di situ dulu. Dalam nama Yesus. Dan waktu dibawa ke dalam air. Dan waktu mau dibaptis. Wah itu bisa hampir setengah jam baru bisa dibaptis. Kayak patung. Begini. Nggak mau. Kayak patung. Memang kami tahu latar belakangnya. Karena memang turunan dukun besar. Dan kemudian dia juga mungkin sudah mendapatkan banyak lah setan-setan itu kan. Jadi gak suka itu. Karena salah satu unsur baptisan adalah pemutusan terhadap kuasa kegelapan. Gak mau diputuskan kan setannya kan. Perang dulu dipegang di dalam. Kami gak mau paksa. Dalam sampai dia lemes. Lalu mulai dibaptis. Begitu dibaptis dia langsung lemes. Langsung dibawa ke pinggir pantai. Anehnya setelah dia terbuka dia nangis. Terima kasih Tuhan, aku sudah bebas Tuhan. Nah, kalau Anda melakukan baptisan itu dengan pengertian yang benar, jangan begini. Ada baptisannya, di gereja ada. Baptis kau. Kenapa kau gak mau dibaptis? Baptis kau. Wah itu, di Nias ada begitu saudara-saudara. Kalau di daerah Medan, Mandala itu ya. Fageleman. Baptis. Gitu. Jangan, harus dengan pengertian. Makanya orang dibaptis itu bukan dipaksa. Amin ya saudara. Harus memberi diri. Di dalam jemaat ada loh. Udah dengerin firman. 2 tahun, 3 tahun ibadah. Dia sudah percaya Yesus. Dia sudah lahir baru. Tapi istrinya bilang, Pak dibaptis. Jangan kau suruh aku dibaptis. Udah dibaptis aku dulu. Marah dia. Saya bilang jangan diapain. Aneh. Entah kenapa suatu kali. Aku mau ikut dulu. Ada katanya pelajaran itu ya. Iya ada. Ikut aku dulu. Dia di belakang dengerin. Sambil buka Alkitab. Ditulisnya. Udah mulai. Tanya. Lalu setelah itu dia mulai bilang sama saya. Baru saya ngerti. Baptis aku Pak. Ya aku bilang baptisnya 3 minggu lagi. Karena semua sih baptis. Akulah dulu. Saking hausnya, akulah dulu. Macam mana mau aku dulu mau pergi sana? Tunggu 3 minggu lagi. Ikut lagi duduk suruh belajar. Oh gitunya? Iya, ikutlah dia. Baru 3 minggu lagi dia ikut dibaptis. Saudara-saudara, kalau sudah haus rindu, itu jangan tahan-tahan lagi. Kalau dia mau hari itu dibaptis gitu, tapi jelaskan dulu. Makanya pengertian baptisnya harus dijelaskan. Begini, baptisan itu nanti kau akan jadi sama dengan Kristus, kau menjadi milik Kristus. Dijelaskan. Hari itu juga gak apa-apa, mau dibaptis hari itu gak ada masalah. Tapi dia ngerti, nangkep. Jangan emosional. Halo, emosionalnya saja. Atau jangan karena disuruh-suruh Bapak. Baptis kau pisah ada kau. Kaum remaja sekarang ada baptisan. Jangan gitu saudara-saudara. Anda mengerti? Jadi harus dari dasar hati. Begitu juga tentang perjamuan kudus. Ada satu hal perjamuan kudus ini terakhir ya.
Perjamuan kudus itu sakramen yang memang Tuhan lakukan. Ingat, Protestan itu sakramen adalah tanda lahiriah di mana Tuhan itu menyuruh dan dia melakukannya. Kenapa pernikahan, sakramen pernikahan tidak dianggap sakramen? Ya karena Yesus tidak menikah. Sakramen itu memang Yesus perintahkan dan dia melakukannya juga. Yesus dibaptis. Yesus perintahkan? Iya, pergilah. Apa katanya? Jadikan segala bangsa murid, lalu baptislah. Lalu perjamuan kudus bagaimana? Apa kata Yesus pada malam terakhir bersama muridnya? Perbuatlah ini, ya kan? Betul kan? Diambil roti, dia kasih, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya perbuatlah. Nah saudara-saudaraku, Anda perlu menyadari bahwa berbicara perjamuan kudus itu berbicara mengingat akan Dia. Ada yang Katolik misalnya dengar ya, itu menganggap roti dan anggur itu tubuh Tuhan yang menyucikan. Jadi makan itu menyucikan. Makanya tiap minggu melakukannya karena itu menyucikan. Sementara Protestan secara umum itu waktu diambil mengingat akan Dia, pengorbanannya. Jadi mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib itu. Jadi imajinasikan kita punya pikiran akan Yesus. Bisa enggak kita diselamatkan di situ karena mengingat? Ingat ya, di Nias ada agak ajaib. Jadi orang sudah mau mati. Dipanggil saya. Kenapa? Buatlah perjamuan kudus, Pak. Kenapa enggak perjamuan kudus? Ya supaya nanti dia masuk surga. Benar apa tidak itu? Sebentar sudah begini. Jadi waktu dikasih roti, kasih minum lagi. Itu bukan, ingat, roti dan anggur yang dibilang itu bukan soal mau masuk surganya. Salah itu. Tapi mengingat akan Dia, pengorbanannya di kayu salib. Sehingga waktu kita mengingat akan itu, kita dikuatkan. Kita disegarkan. Ya Tuhan, pengorbananmu untuk saya. Betapa berharganya aku Tuhan, kau mati untuk hidupku. Wih, luar biasa bukan? Itu sebabnya dalam kitab 1 Korintus diharapkan betul-betul orang yang mau melakukan perjamuan, apa katanya? Ujilah dirimu. Maksudnya itu apa? Bener enggak kau percaya akan Yesus itu? Bener enggak? Uji, lihat dirimu. Lihat kepada dirimu. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab tiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi 27. Barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah. Lalu karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sudah itu yang makan dan minum. Kan roti dan minum dari cawan. Jadi uji diri. Uji. Jadi jangan asal-asalan maksudnya. Lihat pada dirimu. Jangan asal, perjamuan. Sambil lihat orang. Makanlah. Ayo makan. Cawan ini ya, cawan. Tengok lagi. Sambil tengok lagi di punggung orang itu apa? Coblos nomor 1 begini misalnya. Bukan main-main. Main-main. Kau lihat lagi di gereja itu ada kalender Persatuan Korpri seluruh Indonesia. Kok makan? Yang kau ingat Korpri bukan Yesus lagi. Minum. Jangan main-main. Ingatkan itu ya, jemaat itu ya. Hanya yang anggap enteng. Kalau kau tak siap tak usah. Mengapa?
Ayatnya bilang nanti kalau dibaca ayat yang ke-28. Barang siapa tidak makan dan minum, tidak mengakui tubuh Tuhan, ada hukuman atas dirinya. Makanya enggak sedikit di antaramu ada yang sakit, malahan ada yang meninggal. Ya sungguh-sungguh gitu. Hari ini kita mau perjamuan. Oke? Nanti waktu perjamuan kita renungkan kematian Tuhan. Tolong HP-mu berdiri. Neno. Tetap. Oh haleluya Tuhan. Bergetar HP-mu. Coba kau tengok lagi. Wali kota. Tuhan tidak. Lebih penting Yesus. Ngerti maksudnya? Jangan main-main. Jangan kau anggap enteng aja. Sekali sebulan kita perjamuan di gereja ya. Ya perjamuan oke. Sekali sebulan. Kita perjamuan hari ini. Jemaat bilang oke, tapi nggak ngerti, nggak siap dari rumah, nggak ada. Dia sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh pada Tuhan, ingin mengingat karya Tuhan itu. Bukan, mohon maaf, ini roti sama apa dibeli tadi di Alfamidi, tadi mana dibeli orang ini? Itu rotinya itu cuma roti yang biasa, tapi yang membuat jadi berkuasa itu bukan rotinya, bukan anggurnya itu, Yesusnya. Jangan sampai terpengaruh. Datanglah beramai-ramai kesembuhan dengan perjamuan kudus. Maka perjamuan kudus itulah dianggap sebagai kesembuhan. Hilang Yesusnya perjamuan. Ini minyak urapan dalam nama Yesus. Siapa? Akhirnya minyak urapan pun dijual. Saya bingung. Ini berapa? Yang itu 100.000 Pak. Yang ini berapa? 25.000. Kenapa bedanya? Lain Pak. Kalau yang di sana yang mendoakan itu gembala sidang. Kalau ini pendeta pembantu Pak. Tuh. Kacau sudah gereja sekarang kulihat. Ada saja. Jualan minyak urapan. Halo. Memangnya minyak urapan itu yang menyembuhkan? Hah? Diolesi dengan minyak dalam nama Yesus. Yang menyembuhkan Yesus. Jangan sampai hilang. Akhirnya minyak urapan kau beli 1 tong dia. Lalu semualah rumahmu kau urapi dalam nama Yesus. Semua kandang ayam maupun ada ayammu di belakang kau olesi dalam nama Yesus. Satu. Kadang-kadang udah makin gila aku tengok sekarang kan. Aneh-aneh. Saudara-saudara, hilang makna karya salib Kristus itu. Mengapa begitu? Karena banyak orang sekarang yang diajarkan untuk memuaskan dirinya, bukan melihat sesuai dengan konteksnya. Kalau Anda tafsir Alkitab, belajarlah Anda tafsirnya itu dari konteks. Teks tidak boleh lari dari konteks. Sama dengan ini lagi. Bagaimana dengan menghujat Roh Kudus Pak? Menghujat anak manusia diampuni, menghujat Roh Kudus tidak ada diampuni. Makanya kalau dia menghujat bahasa roh, maka tidak masuk neraka, tidak masuk surga, neraka. Benarkah begitu? Kan orang Pantekosta karismatik kan pakai ayat itu. Menghujat Roh Kudus. Halo, kalau Anda mau tafsir Alkitab, jangan pandai-pandaian comot 1 ayat lalu Anda artikan tafsirkan. 1 ayat Anda harus lihat konteksnya dari ayat itu. Apa maksudnya? Kalau perlu 1 paragraf. Lihat lagi siapa penulisnya. Kenapa dia menuliskan ini? Apa dasarnya? Tafsir Alkitab harus begitu. Kadang-kadang karismatik rematik ini dalam Yesus. Sembuh, katakan sembuh. Katakan sembuh. Mati. Saudara-saudara, itu yang katanya iman. Itu bukan iman. Itu namanya kedagingan. Coba, kau doa. Ada mobil orang, dalam nama Yesus. Aku akan punya mobil seperti dalam nama Yesus. Ngapain kau doakan punya orang? Doakan di showroom sana. Ini kau pindahkan punya orang. Jadi apa? Kau beli di sana di showroom. Dalam Yesus. Itulah gereja-gereja sekarang yang selalu memuaskan dirinya. Siapa yang kita puaskan?
Yesus yang kita puaskan. Kita ini gak ada apa-apanya. Sudahlah, melayani saja dulu sajalah. Jujur-jujur saja. Jangan pula Anda bilang, aku ini Pak, jujur aku loh Pak. Lalu bagaimana? Saking jujurnya aku, jemaat lari. Bodoh. Kalau jemaat lari itu bukan saking jujur, bukan. Baca Alkitab. Tuhan menambahkan jumlah bilangan mereka percaya. Saya tidak pernah percaya kalau satu gereja itu sehat, lalu berkata bahwa kami kudus Pak, maka jemaat itu semua disaring, yang tidak semua pergi semua Pak, biarkan hanya tinggal kami saja, saya dan anak-anak serta pembantu. Maaf ya saudara, Anda sudah bisa gini kan? Anda sudah mencoba membela diri, padahal Anda punya salah, tidak mau belajar dari salah Anda. Gini ya suka saya bilang, dalam 1 tahun tidak ada penambahan jumlah bilangan di gereja tempat kau layani. Ada yang salah dalam dirimu. Kau harus koreksi dengan baik. Bisa saja memang belum waktu Tuhan. Tunggu 2-3 tahun masih menabur, bisa. Tapi kalau udah tiap tahun gak nambah-nambah juga. Oh Tuhan, dengan kau berkata, inilah kami yang masuk surga itu Tuhan. Lalu nyanyinya pun mulai aneh. Mulai bilang apa nyanyinya? Yesus pasti kembali. Yesus pasti kembali. Ngapain kau tunggu Yesus kembali? Kau harus pergi keluar. Tapi untuk memuaskan diri. Ke dalam dunia ini sungguh tak lama lagi. Entah kapan lah itu. Lalu mulai lagi. Betapa senang hatiku. Dengar, kau mau senang atau Tuhan senang? Halo. Dengar. Kau punya mobil nambah 1. Siapa yang senang? Paling istrimu. Kau bisa tambah cincinmu di sini sampai. Siapa yang senang? Dirimu. Kau punya rumah, kau perbesar. Siapa yang senang? Anda yang senang. Betapa senang hatiku. Bodoh-bodoh. Yang harus senang itu siapa? Yesus. Pertanyaan saya, bagaimana supaya Yesus senang? Ini jangkau jiwa-jiwa, bukan jangkau mobil-mobil, salah. Jangkau jiwa, ini membuat Tuhan senang. Udah capek aku dari tadi aku bilang gak percaya kau. Ayo pergi keluar, bawa mereka, doakan, kerjakan keselamatanmu. Nanti baptis dia, buat perjamuan bersama. Itu baru mantap. Saudara-saudara, hindarilah selalu supaya saya yang terlihat. Hindarilah selalu supaya saya yang hebat. Alkitab berkata, Yohanes Pembaptis bilang, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus kita, haleluya. Tuhan berkati kita semuanya.